Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknologi Industri Pertanian angkatan 2024 dari kelas RC. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri tentang pemanfaatan limbah pabrik tempe secara berkelanjutan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cynthia Bella dengan NIM 124336074. Saya Juta Priliani Haloha dengan NIM 124330108. Saya Riri Sukmarito Bondar dengan NIM 124330044. Saya Prilia Wulandari dengan NIM 124330027. Saya Nadia Marwasaleh dengan NIM 124330068. Saya Sarina dengan NIM 124330021. Setelah memperkenalkan diri, baiklah selanjutnya masuk latar belakang. Pabrik tempe muncul untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tempe sebagai pangan fermentasi bergizi tinggi dan berharga terjangkau. Melalui proses fermentasi, kedelai menggunakan Rhizopus sp, pabrik tempe mampu menghasilkan produk yang higienis, konsisten, dan efisien. Selain menyediakan pangan bernilai gizi tinggi, keberadaan pabrik tempe juga memberikan nilai ekonomis dengan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Pabrik tempe berkembang karena permintaan tinggi dan proses produksinya yang mudah. Namun, kegiatan ini menghasilkan limbah seperti kulit kedelai dan air rebusan. Limbah tersebut bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai pakan ternak, kompos, pupuk cair, atau biogas sehingga mengurangi pencemaran dan meningkatnya nilai tambah. Next. Pemanfaatannya yaitu ada limbah padat atau OKR, aksi pakan ternak, bahan baku biogas, CO digestation, tepung atau produk pangan, substrat budidaya jamur. Di limbah cair yaitu adalah aksi produksi biogas atau AD, daur ulang air dengan constructed wetland atau SBR untuk kebutuhan dan pangan. Biomasa yaitu terfermentasi yaitu ada aksi kompas, pakan ternak setelah pasteurisasi, bahan bakar padat atau briket, panas sisa produksi. Aksinya itu ya ada pemulihan panas atau untuk pengeringan atau pemanasan. Kogenerasi atau listrik atau panas. Limbah anorganik atau kemasan. Aksinya itu adalah program daur ulang, pemanfaatan bahan biodegradable. Kesesuaian dengan prinsip ekologi industri EIP, sirkularitas meminimalkan limbah melalui pemanfaatan ulang atau daur hidup material atau closed loop. Substitusi energinya itu adalah mengganti bahan bakar konvensional dengan biogas atau energi alternatif. Penggunaan cascade atau yaitu pemanfaatan material berlapis atau bertingkat sebelum menjadi residu akhir. Selanjutnya itu ada penerapan prinsip ekologi industri atau EIP, yang dimana ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada kulkultari, yang dimana itu pemanfaatan okara dan limbah cair untuk siklus ulang. Yang kedua itu ada substitusi, yang dimana biogas menggantikan bahan bakar fosil. Dan selanjutnya ada cost cut use, yang dimana okasara digunakan bertingkat sebagai pangan, pakan, dan kompos. Next. Yang keempat itu ada industrial symbiosis, yang dimana kolaborasi lokal untuk menilai tambah dan pengurangan limbah.
Dan terakhir itu ada efisiensi energi dan material. Ada heat recovery dan pengolahan air limbah. Next. Selanjutnya ada analisis keuntungan yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu ada keuntungan ekonomi. Pengurangan biaya pembuangan limbah dan potensi pendapatan dari penjualan okara kering, tepung tempe, atau biogas listrik. Penghematan energi jika biogas atau heat recovery dipakai menggantikan bahan bakar. Diversifikasi produk, contohnya itu ada tepung tempe dan produk olahan, meningkatkan nilai tambah. Yang kedua itu ada keuntungan lingkungan. Pengurangan beban BOD atau COD ke lingkungan lewat pengolahan limbah cair. Penurunan emisi GHG jika beralih ke biogas. Contohnya itu mengurangi penggunaan kayu, penggunaan sampah organik ke TPA lewat pemanfaatan okara. Yang terakhir itu ada keuntungan sosial, di mana peluang usaha lokal itu contohnya peternak, pengusaha tepung, budidaya jamur. Penciptaan lapangan kerja baru dalam rantai nilai. Contohnya itu ada pengolahan okara, instalasi biogas, dan distribusi. Yang terakhir, manfaat kesehatan masyarakat dari pengelolaan limbah yang baik. Contohnya itu mengurangi pencemaran air. Next. Keterbatasan, resiko, dan aspek regulasi keamanan pangan dan pakan. Yang pertama ada penggunaan okara untuk pakan atau produk pangan perlu dipasteurisasi atau standar mikroba. Residual kapal harus dipertimbangkan. Yang kedua, residu kimia atau metals umumnya rendah pada tempe, tapi jika ada bahan pencuci atau bahan kimia harus diuji. Selanjutnya, investasi awal, instalasi biogas, pengeringan, water treatment, memerlukan modal dan manajemen teknis. Logistik dan koordinasi mitra. Diperlukan koordinasi radius pengumpulan okara atau limbah agar efisien. Yang terakhir ada perizinan lingkungan dan kesehatan. Izin pengolahan air limbah, pakan, dan pengolahan limbah organik harus dipenuhi. Untuk ini. Selanjutnya ada rekomendasi implementasi dan indikator pemantauan atau KPI. Yang pertama ada tahapan implementasi, audit aliran material, pilot small scale, anaerobik, digester, dan pengering okara. Kerjasama dengan 1-2 peternak atau mitra, evaluasi teknis ekonomi dan skala penuh. Yang kedua ada KPI yang dianjurkan, ton okara dimanfaatkan per hari, M kubik biogas dihasilkan per bulan, pengurangan COD atau BOD, limbah cair persen, penghematan bahan bakar persen, pendapatan tambahan dari produk turunan. Next. Kesimpulan, limbah tempe dimanfaatkan untuk pakan, biogas, dan pupuk untuk mengurangi limbah dan biaya. Rancangan ini menerapkan prinsip ekologi industri seperti daur ulang dan substitusi energi, memberi manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi industri dan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman yang ada yang ingin bertanya, bisa ditulis dari kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.